Ya, Assalamualaikum saudara-saudari yang telah berkenan bergabung pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrilillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Besok HMI kita yang tercinta, himpunan kita akan merayakan kesyukuran dengan Disnatalis yang ke-74. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan Disnatalis itu, saya sengaja memulai dengan soal Disnatalis. Namun kemudian obrolan kita malam hari ini lebih kepada soal pada latihan kader ya berbasis riset, di mana kemudian saudara-saudari sekalian tentu sudah sangat paham bagaimana perkaderan di HMI. Namun kemudian sekedar share saja bahwa pada tahun 2017 itu kemudian ketika waktu itu Saudara Abdul Muiz memimpin HMI cabang Makassar Timur, kemudian kita mulailah satu prakarsa yang kita sebut dengan latihan kader berbasis riset, di mana kemudian latihan kader berbasis riset itu adalah tetap mengacu kepada pedoman perkaderan, akan tetapi kemudian pada materi-materi yang melengkapi latihan kader itu adalah juga diikutkan kemampuan riset. Yang kedua adalah dari aktivitas LK2 itu kemudian menghasilkan buku, menghasilkan sebuah cetakan buku, walaupun ya karena dengan berbagai kendala, berbagai kondisi, lalu kemudian bisa diterbitkan ISBN-nya baru pada bulan-bulan ini. Itu pun juga karena setelah melalui penyuntingan, ya. Jadi tentu kekurangannya adalah di mana publikasinya yang memerlukan waktu bahkan tahunan, ya. Kalaulah ini bisa dilakukan lebih cepat lagi akan sangat bagus. Saya izin share screen terkait dengan itu, kemudian kita masuk ke masa-masa pandemi, lalu di masa-masa pandemi inilah kemudian kita memerlukan adaptasi dengan kondisi lingkungan kita, di mana latihan kader tentu juga harus mengalami adaptasi, dan bersama dengan teman-teman HMI cabang Goa Raya, kemudian saya ikut menyuarakan terkait dengan bagaimana kondisi LK latihan kader di masa pandemi. Tetapi itu tentu dalam diskusi yang lain. Namun obrolan kita pada malam hari ini lebih melihat kepada bagaimana kondisi ketika kemudian kita melakukan latihan kader dengan memasukkan beberapa kemampuan-kemampuan yang terkait dengan riset. Saya menyebutnya latihan kader dengan perangkat digital. Ya, ini sebenarnya lebih kepada soal adaptasi, dan ketika Saudara Taufik Husaini memimpin Badan Koordinasi Sulselbar, Sulsel Tenggara sudah bisa ya, Sulselbar. Nah, saat itu kemudian screening ataupun proses rekrutmen peserta untuk latihan kader 3
atau sering juga kita sebut dengan advance training, itu kemudian sudah menggunakan perangkat digital. Maka dalam kondisi itu juga boleh jadi bahwa apa yang kita lakukan dengan pemanfaatan perangkat-perangkat IT pada masa pandemi ini sangat memungkinkan. Jadi screening yang online, lalu kemudian meeting application, begitu pula artikel submission, dan selanjutnya ada pada repository. Sebelum sampai pada LK, maka boleh jadi ini salah satu teknik, ya, apa metode yang dilakukan oleh Korkom HMI di cabang Makassar, di mana ketika mereka melaksanakan latihan kader itu ada full day workshop. Jadi ada aktivitas untuk workshop bagaimana peningkatan kualitas artikel yang ditulis sebagai syarat untuk LK. Yang kedua adalah article enhancement. Jadi artikel yang dituliskan ini diperkaya kembali, lalu kemudian pada kesempatan berikutnya adalah penulisan kembali artikel itu, dan idealnya ada satu terbitan, apakah jurnal, apakah buku, atau apa yang memungkinkan. Jadi tidak harus dalam bentuk jurnal, tetapi boleh jadi dia menjadi sebuah buku. Berikutnya adalah selama kegiatan, maka kalau kita lihat latihan kader yang dilaksanakan oleh Korkom Tamalate tadi, blended learning, di mana kemudian narasumber-narasumber yang diundang tidak semuanya hadir di lokasi, tetapi juga kemudian ada yang menyampaikan materi melalui perangkat online atau daring. Lalu ada panel, ada seminar, lalu begitu pula ada book discussion. Jadi lebih ke sebenarnya adalah tidak hanya sekedar satu arah penyampaian di mana semata-mata hanya narasumber yang mengemukakan, tetapi ada berbagai metode yang dilakukan. Lalu kita lihat pada metodenya adalah di sini ada article review, lalu kemudian online submission, dan juga adalah mengkonversi paper yang tadinya hanya sekedar sebagai sebuah makalah menjadi artikel. Saudara-saudari sekalian, setelah LK, apa yang dilakukan adalah ada follow up, ada NDP enhancement, pengayaan NDP, dan karena ini agak mudah kita lakukan karena melalui online saja, dan juga ada writing skill, kemampuan writing. Dan termasuk mengenalkan kepada para peserta perangkat-perangkat seperti akademia, ada OSF, ya, Open Science Framework, lalu kemudian ada Zenodo sebagai tools untuk menyimpan, ya, materi-materi ataupun proses diskusi yang berlangsung selama latihan kader itu. Saudara-saudari sekalian, ini yang saya sebut dengan perkaderan berbasis riset. Jadi tidak harus kemudian sama persis apa yang dilakukan oleh Makassar Timur, atau kemudian apa yang dilakukan oleh HMI Korkom Tamalate di cabang Makassar, atau kemudian yang dilakukan oleh HMI cabang Sidrap, dan begitu pula dengan HMI cabang Kendari. Dari di 4 LK ini kemudian saya turut bersama-sama untuk mendesain seperti apa pelaksanaan LK itu. Sederhananya adalah menurut saya perkaderan tersebut adalah perkaderan yang mengintegrasikan, ya, kemampuan riset kepada peserta, ya. Jadi apa yang sudah ada tetap dipertahankan, tetapi pada saat yang sama adalah kemampuan riset yang menjadi tuntutan bagi seorang mahasiswa. Setidaknya dia akan menulis skripsi
ya kalau dia anggota HMI yang sementara S2, maka setidaknya dia akan menulis tesis, maka ini tentu ada kemampuan riset yang dilakukan. Pada kondisi seperti ini, kemudian HMI menjadi alma mater yang semakin komprehensif karena tidak saja menjadi tempat untuk berproses dalam berbagai hal yang sebenarnya adalah memang merupakan jati diri HMI, namun kemudian kita mengintegrasikan hal yang menjadi kebutuhan bangku kuliahnya. Ya, catatan-catatan dalam PowerPoint ini saya lewati karena kita sudah sangat familiar, lebih pada aspek metodologis, di mana kemudian integrasi digital seperti tadi pada slide sebelumnya, lalu kemudian ada knowledge, ya, lalu kemudian ada research. Jadi tidak saja pada aspek yang tiga, afektif dan psikomotorik juga, tetapi juga di situ pada aspek knowledge, di situ juga adalah kita masukkan kemampuan riset, di mana mahasiswa hari ini memang dituntut untuk melakukan itu. Apa yang dapat dilakukan ini tahapan-tahapannya mulai dari pre-training atau pre-LK, sebelum LK dilaksanakan, ada workshop, lalu enrichment, lalu research integration, dan juga follow-up dari aktivitas itu. Di luar LK, apa yang bisa diintegrasikan adalah academic writing, bagaimana menulis secara akademik, publikasi jurnal. Dalam hal ini kita lihat ada perkembangan yang menggembirakan karena seperti HMI cabang Goa Raya itu kemudian menerbitkan sebuah jurnal, lalu HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan cabang Goa Raya juga itu kemudian menerbitkan jurnal Mistar satu, yang kedua adalah Mistar Jurnal Pendidikan. Begitu pula adalah sekolah-sekolah riset yang dilaksanakan, dan yang terakhir ada short course on scientific writing. HMI cabang Goa Raya telah melaksanakan short course yang terkait dengan penulisan artikel jurnal, ada 15 materi dilaksanakan selama 15 hari di luar dari pelaksanaan pembukaan yang diisi dengan orientasi, lalu kemudian penutupan yang diisi dengan adanya kuliah umum. Lalu konstruksi perkaderan berbasis riset ini sebenarnya hanya lebih pada konstruksi metodologis saja, soal konten, lalu kemudian bagaimana menyampaikannya, lalu adalah diskusi-diskusi yang terkini, mutakhir, ya, pengembangan terkini, dan juga lebih kepada pemerolehan kemampuan yang dimiliki oleh kader-kader HMI. Itu saudara-saudari kira-kira apa yang menjadi praktek-praktek yang sudah terlaksana. Jadi saya lebih kemudian lebih semangat untuk mengemukakan bagaimana apa yang sudah terlaksana, dan tentu masih banyak kekurangan dalam hal ini. Namun sebuah kesempatan bagi kita untuk dari hari ke hari untuk mengintegrasikan atau melengkapi atau bahkan boleh jadi membuat sebuah pola yang memungkinkan. Ada satu pertanyaan ketika menyebarkan informasi ini, bahwa kenapa kemudian wajib riset? Ya, ini sebenarnya lebih membaca pada kebutuhan mahasiswa, di mana mahasiswa hari ini paling tidak dia harus menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi, lalu kemudian dia wajib mempublikasikan hasil skripsi, tesis, atau disertasinya itu ke dalam sebuah jurnal. Paling tidak presenting in conference base. Jadi presentasi kepada
sebuah konferensi yang akan membawa pada output dalam bentuk proceeding. Itu saudara-saudari, obrolan kita. Saya mengundang secara luas kawan-kawan yang saya kenal, namun tentu sangat dipahami bahwa mereka kemudian punya banyak agenda mungkin pada saat yang sama, sehingga tidak bisa memenuhi undangan kita pada malam hari ini. Terlebih lagi adalah hadir bersama-sama dengan kita Saudara Hasan di Manokwari, Ketua Panitia LK2 cabang Manokwari, namun tentu tidak dalam kapasitas untuk mengubah desain yang sudah dibuat oleh panitia pengarah dan seluruh perangkat yang bekerja, namun sebagai satu pandangan saja bahwa boleh jadi ada kemampuan-kemampuan yang harus dipikirkan atau harus dipertimbangkan untuk masuk ke dalam sebuah latihan kader. Itu dari saya, Kabid PA cabang Manokwari. Kalau kemudian berkenan menambahkan beberapa hal atau sekedar mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Atau mungkin karena jaringan di Manokwari sana itu kemudian ada kendala, tapi saya tentu berterima kasih Saudara Hasan sudah berkenan untuk turut bergabung dan kita bisa menyampaikan ini. Silakan Saudara Hasan. Baik, terima kasih Abang Ismail. Saya panggil Abang siapa? Main kah Bang Weki saja? Biar pendek begitu. Ini lah. Tadi rapat nih, kita rapat. Kita SC. Rapat begini dulu. Ada yang begitu. Bang Hadi yang bangku ini, kosong. Silakan. Ya, baik. Mungkin pada malam hari ini, kebetulan malam 5 Februari, jadi saya dari HMI Cabang Manokwari mengucapkan selamat milad ke-74. Semoga milad ke-74 ini membawa dampak baik untuk kita semua. Sejujurnya di HMI Cabang Manokwari ini ada 2 milad. Pertama, milad HMI di 5 Februari dan hari masuknya Injil di Tanah Papua tepat juga 5 Februari. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang yang sudah memberikan saya waktu untuk kita berbagi. Sebenarnya saya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga silaturahmi kita dalam media daring ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkala dan sepanjang masa. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Hasan Sunggung. Saya Ketua Panitia LK2 HMI Cabang Manokwari yang sementara melakukan 2 hari lagi sudah melakukan pembukaan LK2. Di sini mungkin kita hanya sharing saja terkait dengan yang pertama saya lihat dikasih tema ini lumayan juga terkait dengan materi latihan, inovasi dan
adaptasi kalau tidak salah judulnya, latihan kader menyahuti tantangan dan kondisi perguruan tinggi. Baik, mungkin dari apa inovasi ini adalah kita ketahui bersama bahwa proses penyimpangan atau pemanfaatan sesuatu untuk menciptakan atau memproduksi sesuatu yang baru. Dari sini saya mungkin bisa menyampaikan bahwa inovasi ini sebenarnya perlu, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Entah bagaimana dengan pandemi seperti ini, kita perlu berinovasi untuk tetap menciptakan, tetap menjalankan fungsi-fungsi HMI sebagai organisasi perkaderan. Nah, untuk itu kita perlu inovasi-inovasi. Tapi di samping inovasi itu didukung juga harus sarana dan prasarana yang baik, sehingga inovasi itu harus dapat menjadi, inovasi bisa dapat menjadi apa yang kita inginkan. Terkait dengan apa tantangan kita saat ini, mungkin saya tidak terlalu ini, tentang saya lewat-lewat saja. Saya bukan lewat-lewat, tapi apa tidak teratur lah, tidak teratur. Jadi tantangan kita pada saat ini adalah yang pertama adalah kalau untuk beradaptasi dengan dengan media media daring ini, jujur saya di Manokwari sendiri kita masih jaringan, kita masih kendalanya di jaringan. Jadi kalau misalnya dalam masa pandemi seperti ini, ya mungkin saja bagus, dampaknya bagus, bisa belajar di rumah, di ini santai-santai. Tapi ya banyak sekali dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya adalah kita tidak memahami apa yang disampaikan. Sehingga inovasi itu juga perlu tepatlah pada situasi tertentu. Nah, kami di Manokwari terkendalanya adalah jaringan, sehingga tiap hari teman-teman di kampus itu melakukan aksi demo. Aksi demo itu karena apa? Mereka tidak paham. Yang pertama, mereka tidak paham dengan apa yang dijelaskan melalui media. Meski sebagian media bisa, maksudnya dari kuliah online begitu bisa, sebagian bisa masuk untuk kuliah, tapi mereka tidak paham. Mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh dosen, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini banyak sekali yang terkendala dengan jaringan. Meski di dalam kota masih terkendala dengan jaringan, sehingga inovasi seperti ini perlu dipikirkan begitu. Nah, dari segi kami melakukan LK2 ini, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Yang pertama terkait dengan training offline. Pertama training offline, kami sudah menyiapkan media offline yang sudah tersedia untuk mendukung pelaksanaan intermediate training sebagai menjaga fungsi perkaderan HMI. Yang berikut adalah dari kami sudah siap untuk kami sudah menjaga kemungkinan seperti materi yang minta harus melalui daring. Dari situ kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang sudah mendukung dalam hal mendukung jaringan, mendukung alat komunikasi seperti media daring. Sehingga kami sebenarnya untuk itu kami perlu membuat uji coba sebenarnya harus uji coba supaya bisa untuk mendapatkan sinyal yang baik. Nah, untuk adaptasi sendiri mungkin untuk
inovasi-inovasi ini mungkin sangat baik, tapi dampaknya itu ada juga berdampaknya banyak. Yang pertama terkait dampak pertama adalah untuk dampak baiknya sendiri ya mungkin tidak perlu banyak-banyak biaya. Itu yang pertama. Tapi dampak yang lain seperti dampak buruknya misalnya kita banyak mengeluarkan biaya juga. Sebenarnya tidak banyak mengeluarkan biaya, banyak juga mengeluarkan biaya. Seperti kita melakukan latihan kader ini sebenarnya banyak biaya. Pertama dari sisi kita alat protokol kesehatan, perlu disiapkan dari situ. Itu yang perlu kita ini. Terus kita siapkan teman-teman yang melakukan training, datang ke tempat, misalnya datang ke tempat LK2 misalnya. Nah itu mereka harus swab, harus rapid antigen, harus membuatkan surat izin. Pokoknya zaman ini ribet sekali, meski terlihat mudah sih, tapi agak sulit untuk ini. Maksudnya bukan sulit, tapi namanya agak lebih menguras begitu, Bang. Nah, mungkin terkait dengan inovasi-inovasi yang tadi menurut saya itu sudah lumayan untuk riset berbasis perkadiran berbasis riset itu mungkin berlaku di sebagian kota lah, sebagian kabupaten, sebagian kota yang didukung oleh fasilitas tertentu. Tapi kalau misalnya kami di wilayah-wilayah yang masih jaringannya kurang begitu mantap, kurang begitu mendukung ya. Untuk mendedaran sendiri kami masih berpikir dua kali. Begitu. Nah, mungkin begitu saja Bang, nanti kita lanjut diskusi kalau ada yang ingin kita diskusikan. Ya, terima kasih. Setidaknya dengan memenuhi banyak hal terkait dengan protokol kesehatan itu juga merupakan bagian dari adaptasi, di mana kemudian ternyata pelaksanaan LK di masa pandemi ini memerlukan tenaga 2 kali lipat. Teman-teman harus kemudian mengurus surat izin, surat keterangan, rapid antigen, lalu kemudian protokol kesehatan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah boleh jadi bahwa kalau seperti Bang Cho, saya lihat di grup itu sudah memberikan konfirmasi bahwa beliau bisa hadir. Mudah-mudahan semua pemateri yang diundang ke Manokwari itu bisa datang, namun kemudian ketika ada yang tidak bisa datang, maka boleh jadi ada kesempatan bagi kita untuk kemudian melakukan diskusi secara Zoom dari narasumbernya, lalu kemudian di ruangan LK2 itu dilakukan dalam bentuk dalam bentuk proyektor LCD, lalu kemudian interaksi antara peserta yang ada di Manokwari dengan yang di luar pembicaranya itu tetap berlangsung. Yang terakhir, sebenarnya kalau menurut saya perkaderan berbasis riset ini tidak harus bicara online-nya saja, tetapi seperti yang kita lakukan di HMI Cabang Sidrap, di mana kemudian kita memasukkan materi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa peserta itu, dan kemudian artikel-artikel atau makalah-makalah yang mereka setorkan itu harus diuji plagiarisme atau diuji Turnitin, karena jangan sampai ada plagiat atau ada kesamaan. Dan ini juga LK2 cabang Goa Raya itu bahkan kemudian melakukan uji Turnitin dalam hal makalah-makalah yang dikumpulkan oleh para calon peserta, dan itu akan membantu tim screening, tim steering dan sebagainya untuk melihat. Itu pandangan-pandangan saya terkait dengan latihan kader berbasis riset yang
sebenarnya tidak harus seperti tadi kalau memang ada kendala-kendala yang ditemukan oleh kawan-kawan di Manokwari itu kemudian tidak harus online-nya, tetapi yang paling penting bahwa latihan kader tidak saja menyelesaikan sebagai tingkatan organisasi, di mana kemudian LK1 dan kemudian berikutnya LK2, tetapi pada saat yang sama adalah mereka juga mendapatkan kemampuan-kemampuan yang bisa digunakan setelah pulang kembali ke kampus masing-masing atau kembali beraktivitas dalam perkuliahan itu bisa digunakan. Betapa kemudian kita lihat saudara-saudara kita, banyak mahasiswa yang bahkan harus melewati satu semester dari perkuliahan karena mereka kesulitan dalam soal penulisan skripsi. Dan jadi kalau di HMI sejak awal mereka kemudian dilatihkan, kemudian diberi pengenalan bagaimana menulis skripsi dan seterusnya, itu boleh jadi adalah akan menjadi sebuah peluang yang sangat bagus dalam proses perkaderan. Itu dari saya, San, kalau masih ada yang bisa ditambahkan atau mungkin ada hal-hal yang terkait dengan LK yang sementara disiapkan di Manokwari sana, silahkan. Sekali lagi saya mengundang kawan-kawan yang lain untuk turut ngobrol secara virtual malam hari ini, hanya saja mungkin karena satu dan lain hal kesibukan mereka sehingga tidak bisa bergabung. Silahkan, mungkin sebagai penutup. Baik, Bang. Mungkin saya akan menyampaikan dengan apa yang tadi abang sampaikan, bahwa di HMI kan untuk proses pelaksanaan LK2 atau intermediate training harus melalui proses. Yang pertama adalah proses registrasi dengan sebelum registrasi ada namanya pengiriman makalah, yang tentu kita semua sudah tahu. Pengiriman makalah itu kan diseleksi jika teman-teman punya makalah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, nah, maka kita loloskan. Itu untuk tahap pertama melalui administrasi. Yang kedua adalah untuk tahap untuk mempertanggungjawabkan kemampuannya menulis makalah. Ada tahap berikutnya yaitu tahap screening. Di situ diminta pertanggungjawabannya, bagaimana kemampuannya untuk bisa menyelesaikan, menjelaskan atau merasionalisasikan apa yang dituliskan oleh dirinya sendiri, bukan hanya plagiasi, tetapi yang dituliskan itu bisa benar-benar asli dan tidak plagiat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kedua. Dan prosesnya pun masih berlanjut untuk kita selama sudah 3 hari yang kita lalui. Jadi prosesnya lama sekali. Prosesnya harus betul-betul baik, dan ketika proses seperti ini ada teman-teman yang tidak lulus karena kaidah penulisannya oke, tapi ketika penjelasannya dia tidak mampu menjelaskan, tidak mampu merasionalisasikan apa yang dituliskan dalam makalah tersebut, sehingga dia digugurkan. Dia tidak diikut sertakan untuk melakukan melanjutkan pendidikannya di jenjang training lanjutan di dalam forum. Nah, berikut adalah mungkin tentang kita di perguruan tinggi ini, yang tadi yang sampaikan bahwa teman-teman ada yang lewat berapa semester tapi tidak bisa menulis skripsi. Ya, mungkin kita akui. Kalau bagi saya kita akui, sebab yang saya pahami, yang saya temukan itu lulus tapi tidak tahu menulis skripsi. Nah, itulah sebabnya mungkin melalui diskusi ini, melalui pengembangan diri di organisasi, mungkin itu bisa membantu
untuk kita bisa secepatnya menulis, bukan secepatnya, bisa menulis apa skripsi, makalah dan lain-lain. Mungkin itu saja yang saya tambahkan, Bang. Selanjutnya mungkin ya, terima kasih. Selamat kepada teman-teman dan kawan-kawan semua di HMI Cabang Manokwari yang sementara menyiapkan LK. Terima kasih telah memenuhi undangan untuk ngobrol secara virtual malam hari ini. Paling tidak bahwa di tengah-tengah pandemi sekalipun perkaderan HMI terus berjalan dan demikian pula teman-teman di saudara-saudari di cabang Manokwari terus melaksanakan. Hanya sekedar guyon saja kemarin di grup KAHMI atau alumni HMI di cabang Sorong ada yang menyampaikan, oh tolong bantuan ini nih tiketnya untuk LK2 di cabang Aceh. Saya menjawab lah, itu cabang Manokwari mau melaksanakan LK2, kenapa harus jauh-jauh ke Aceh kalau kemudian ada di cabang Manokwari. Jadi sebenarnya salah satu pelaksanaan LK2 ini adalah sepenuhnya merupakan kewajiban konstitusional bagi teman-teman cabang, sehingga jikalau memungkinkan seluruh cabang yang ada di Papua Barat, di Papua itu melaksanakannya, sehingga tidak perlu harus ke Aceh, tidak perlu harus ke Makassar dan sebagainya, karena kadang-kadang kita di internal HMI saja, di internal Pulau Papua saja itu kemudian sudah biayanya sangat besar. Saya kira itu. Terima kasih. Mari kita tutup sama-sama obrolan ini dengan membacakan Fatihah kepada para pendiri, para keluarga besar HMI yang telah wafat. Baru-baru ini juga wafat satu alumni kita di cabang Padang, dan 30 tahun yang lalu, tanggal 25 Januari 30 tahun yang lalu, Lafran Pane, salah satu pendiri HMI, telah mendahului kita. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesediaannya semuanya, saudara-saudari berkenan bergabung. Saya akan simpan ini rekamannya, paling tidak bisa dibuka kapan saja kembali jikalau ada hal-hal yang kita obrolkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hasan. Siap. Kan kirim yang tadi saya tertarik dengan pakai tadi, mungkin bisa dikirim. Oke, saya kirimkan. Yuk, makasih. Siap, Kanda, siap. Yuk.